Pada suatu masa di negeri Baghdad, hidup seorang laki-laki sederhana namun terkenal cerdik bernama Abu Nawas. Rambutnya kusut, jubahnya lusuh, dan rumahnya pun sangat sederhana. Meski demikian, orang-orang kota mengenalnya sebagai sosok yang pintar, jenaka, dan mampu menjawab teka-teki kehidupan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Raja Harun al-Rashid sendiri sering menguji kepintaran Abu Nawas, karena ia tahu rakyat Baghdad sangat menyukai humor dan kecerdikan sang pujangga itu. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau terkenal pintar dan licik. Aku ingin menguji kepintaranmu. Aku punya seekor keledai tua yang keras kepala. Besok kau harus mengajarinya membaca, jika tidak, engkau akan dihukum." Rakyat yang mendengar perintah Raja pun terkejut. Bagaimana mungkin seekor keledai bisa membaca? Mereka yakin Abu Nawas kali ini pasti celaka. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan hormat. "Baiklah, tuanku, hamba sanggup mengajari keledai itu membaca. Tapi berilah hamba waktu 10 tahun untuk mengajarinya." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. 10 tahun, baiklah, aku beri waktu. Kalau dalam 10 tahun keledai itu belum bisa membaca, engkau pasti kuhukum. Abu Nawas pulang dengan tenang, sementara rakyat gelisah. Mereka bertanya-tanya, mengapa Abu Nawas begitu berani menerima perintah mustahil itu. Lalu Abu Nawas menjawab sambil tertawa, 10 tahun, kawan-kawan. Dalam 10 tahun banyak hal bisa terjadi. Bisa saja raja mangkat, bisa saja aku yang meninggal lebih dulu, atau bisa saja keledai itu mati. Jadi, untuk apa aku takut? Rakyat pun tertawa mendengar logika Abu Nawas. Mereka sadar bahwa kecerdikan bukan hanya soal menjawab langsung, tetapi juga soal cara melihat masa depan dengan bijak. Hari lain, Raja kembali menguji Abu Nawas. Kali ini, ia memerintahkan, "Abu Nawas, malam ini engkau harus menjaga ikan-ikan di kolam istana. Tapi ingat, jangan sampai seekor pun hilang, apalagi kau makan." Abu Nawas menerima perintah itu. Namun karena lapar, ia tak kuasa menahan diri. Ia menangkap seekor ikan dan memanggangnya. Setelah kenyang, ia merasa mengantuk lalu tertidur di pinggir kolam. Keesokan harinya, Raja datang memeriksa. Tentu saja, ikan yang dimakan Abu Nawas ketahuan. Raja murka, "Hai Abu Nawas, aku bilang jangan makan ikan itu. Mengapa engkau melanggar perintahku?" Dengan wajah polos, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, tadi malam ada angin besar. Angin itu menerbangkan ikan ke udara, lalu ikan itu jatuh tepat di hadapan hamba. Karena takut ikan itu terluka, hamba segera memanggangnya agar tidak kedinginan." Raja tertegun mendengar alasan konyol itu. Para prajurit pun tertawa terbahak-bahak. Meski jelas-jelas bohong, alasan Abu Nawas terdengar begitu cerdik sehingga Raja pun akhirnya ikut tertawa dan membiarkan Abu Nawas lolos dari hukuman. Kecerdikan Abu Nawas membuat namanya semakin harum di kalangan rakyat. Ia bukan hanya pelipur lara dengan humor-humornya, tetapi juga seorang guru kehidupan. Dari mulutnya, rakyat belajar bahwa masalah rumit bisa dihadapi dengan akal dan senyuman. Bahkan dalam kesusahan, selalu ada cara untuk bertahan hidup.